Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Teraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan dunia matahari, khususnya di area sekolah Warus yang masih panas dan sedang kacau. Sementara pertempuran terjadi di sana, Sol dalam keadaan terluka parah telah bangkit kembali dan berjalan menuju ke perpustakaan burung hantu. Dari yang admin Teraokun lihat, sepertinya ada yang sedang dicari atau hendak dilakukan oleh sang raksasa itu di tempat tersebut. Sehingga walau terasa sulit, dia masih berusaha mencapai tempat tersebut meski dengan kondisi fisiknya yang sedang terluka parah. Begitu tiba di dalam perpustakaan, Saul terkejut ketika melihat ada sekelompok bajak laut yang ada di sana. Mereka adalah Uroj dan para bajak laut Velen Monks yang telah berhasil memasuki perpustakaan burung hantu itu. Seperti yang sudah admin Teraokun bahas sebelumnya, Uroj dan kawan-kawan memang telah datang ke negeri para raksasa itu. Uroj mengincar suatu senjata yang tersimpan di dalam perpustakaan burung hantu. Itulah alasan mengapa dia datang ke Pulau Elba. Perpustakaan burung hantu memang bukan perpustakaan biasa. Di sana tidak hanya ada buku saja, tapi ada pula benda-benda berharga lain seperti senjata legendaris dengan berbagai ukuran. Baik itu ukuran senjata raksasa maupun senjata ukuran manusia. Uroj pun mengincar salah satu senjata legendaris tersebut. Kini senjata itu sudah berada di tangannya. Senjata yang Uroj ambil itu memiliki bentuk unik seperti tongkat besi tapi diameternya lebih besar. Itu sebenarnya mirip dengan senjata yang dulu pernah dia pakai di Pulau Sabaudi. Hanya saja waktu itu yang dipakai oleh Uroj adalah senjata biasa, sedangkan yang diambil dari perpustakaan burung hantu ini adalah versi legendarisnya. Saul yang melihat itu pun bertanya apa yang dia lakukan. Sepertinya mereka berdua sudah saling kenal karena ini bukan pertama kalinya Uroj datang ke Pulau Elba. Uroj lalu menjawab Saul dengan meminta maaf karena telah masuk tanpa izin dan malah mengambil sesuatu dari sana. Namun sambil tersenyum santai, Uroj juga menambahkan semoga Saul bisa memaklumi apa yang dia lakukan karena seorang bajak laut memang biasa mencuri seperti ini. Alasan mengapa Uroj bisa semudah itu mengambil senjata legendaris di perpustakaan burung hantu itu karena di sana sedang tidak ada siapa-siapa sebab semuanya sedang fokus dengan masalah yang dibuat oleh para ksatria suci. Jika saja keadaan Elbaf sedang dalam keadaan normal, senjata legendaris pasti tidak akan semudah itu direbut. Bisa admin Teraokun katakan bahwa Uroj ini adalah karakter yang cukup beruntung karena dia datang ke Elbaf di saat yang benar-benar menguntungkannya. Uroj pun bilang selain senjata yang dia pegang saat ini, dia tidak mengambil benda yang lain. Jadi Saul tidak perlu merasa terlalu khawatir. Untung saja Uroj ini bukan karakter yang terlalu serakah, sehingga yang dia ambil hanya satu senjata saja. Senjata-senjata lain tidak dia curi, dan juga buku Dewa Matahari juga tidak dia sentuh sama sekali. Jika posisinya itu adalah karakter lain, contohnya adalah Kurohige, dia pasti akan mengambil semua hal yang bisa dia bawa dari perpustakaan burung hantu. Untung saja Uroj ini tidak seserakah itu. Kemudian Uroj dan kawan-kawan pun segera pergi dari sana, yang mana Saul tidak bisa mengejar mereka karena kondisi fisiknya yang sedang luka parah. Selain itu, Saul pun harus fokus untuk melakukan hal lain dalam situasi sekarang ini, jadi tak ada waktu untuk bermasalah atau bertarung melawan Uroj. Begitu Uroj dan kawan-kawan tiba di luar, lagi-lagi mereka bertemu dengan monster mimpi buruk ciptaan Gillingham. Jumlah para monster itu memang sangat banyak, sehingga tidak heran jika mereka terus bermunculan di mana-mana. Saat langkahnya dihalangi oleh para monster tersebut, Uroj justru bersemangat karena ada kesempatan bagus baginya untuk mencoba senjata baru yang dia ambil tadi. Uroj ingin menguji apakah senjata itu memang sekuat yang dirumorkan atau tidak. Dengan diperlihatkannya Uroj mengambil senjata legendaris di perpustakaan burung hantu, maka tentu bajak laut topi jerami juga akan mendapatkan beberapa senjata atau benda legendaris yang lainnya. Karena rasanya tidak adil jika Uroj yang merupakan side karakter mendapatkan salah satu senjata itu, sedangkan bajak laut topi jerami yang merupakan kelompok utama tidak mendapatkannya sama sekali. Admin Teraokun cukup penasaran apa saja benda atau senjata legendaris yang akan didapatkan oleh bajak laut topi jerami. Selain buku Dewa Matahari Nika, benda-benda dan senjata legendaris yang lain juga pasti sangat menarik. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, keadaan di Pulau Hachinosu yang sedang kacau pun diperlihatkan kembali. Seperti yang telah admin Teraokun bahas sebelumnya, di tengah pertarungan Sangs melawan Kurohige, Shiryu datang mengganggu untuk membantu kaptennya itu. Maka Sangs pun di sana harus bertarung melawan dua orang sekaligus. Di sini, Sangs sama sekali tidak boleh lengah, karena kelengahan sesaat saja dapat mengakibatkan hal buruk terjadi. Dia pun terlihat memakai kemampuan hebat untuk memasuki suatu mode di mana Sangs memadukan 3 haki tingkat tinggi sekaligus. Dalam mode itu, Kenbun Shoku Haki Sangs
berfungsi untuk membuat tubuhnya bisa bergerak secara otomatis ketika ada serangan. Ini berbeda dengan cara biasa dalam memakai Ken Bunchaku Haki. Biasanya orang memakai Ken Bunchaku Haki untuk mengetahui arah serangan musuh, lalu orang tersebut akan menghindari serangan musuh itu. Namun dalam mode ini, Ken Bunchaku Haki Shanks membuat tubuhnya langsung bergerak secara otomatis ketika ada serangan. Jadi muncul semacam refleks cepat yang membuat Shanks sangat sulit untuk diserang. Sementara itu, Bushioshoku Haki tingkat tingginya pun aktif secara otomatis, membuat pertahanan tubuh dan kekuatan serangan si rambut merah itu menjadi meningkat drastis. Tak hanya itu saja, Hoshoku Hakinya juga terus bekerja setiap saat, sehingga dari tubuh dan pedang Shanks terpancar petir hitam secara terus-menerus. Dalam mode ini, Shanks bisa unggul meski harus menghadapi Kurohige dan Sirius sekaligus. Kurohige pun mengeluh dengan berkata bagaimana caranya mengalahkan Shanks jika dia terus memakai kemampuan itu. Ben Beckman yang sedang bertarung melawan Kuzan pun bisa melihat dan merasakan kemampuan dari Shanks itu. Dia pun tersenyum lalu bilang, sudah lama sekali Shanks tidak memakai mode tersebut. Seingat Ben Beckman, terakhir kali Shanks menggunakannya adalah 6 tahun lalu ketika bertarung melawan Loki. Saat perhatian Ben Beckman tertuju kepada Shanks, Kuzan mendapat kesempatan untuk menyerang dengan teknik Ice Ball, sehingga Ben Beckman seketika langsung membeku. Namun, sama seperti yang dilakukan oleh Garp ketika melawan Kuzan beberapa hari yang lalu, Ben Beckman juga menggunakan haki yang sangat kuat untuk menghancurkan pembekuan itu, sehingga dia bisa langsung bebas dengan sangat mudah. Ben Beckman pun segera menyerang Kuzan dengan suatu teknik tembakan, di mana dia memusatkan haki yang sangat besar pada satu peluru saja. Peluru itu pun melesat dengan sangat cepat dan sangat akurat ke tubuh Kuzan. Sang komandan Titan Divisi ke-10 bajak laut Kurohige itu pun memang sempat menangkis dengan tangan berlapis Bushioshoku Haki, tapi peluru dari Ben Beckman yang dialiri oleh haki yang sangat kuat tersebut terlalu kuat bagi Kuzan, sehingga Kuzan terhempas dan langsung terluka parah kembali. Ini kedua kalinya Kuzan terkena peluru dari Ben Beckman. Meski begitu, Kuzan masih bisa bangkit kembali. Ben Beckman pun memuji Kuzan dengan berkata, seorang mantan Admiral Angkatan Laut memang sangat tangguh, karena tak banyak orang yang bisa bertahan usai terkena serangan dari Ben Beckman tadi, apalagi Kuzan ini sudah terkena 2 kali tembakan Ben Beckman. Kuzan segera melompat ke udara dan memakai teknik bernama Partisan. Sudah lama sekali Admin Terowakun tidak melihat teknik Kuzan yang satu ini. Teknik tersebut membuat Kuzan bisa menciptakan es-es tajam yang menyerupai pedang atau tombak, kemudian es tersebut akan dilesatkan ke arah musuh di hadapannya. Namun apa yang dipakai oleh Kuzan sekarang bukan partisan biasa, sebab es tajam yang muncul tidak hanya beberapa saja, melainkan ada banyak sekali. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar pun terkejut saat melihat udara di sekeliling Kuzan dipenuhi oleh banyak es tajam. Dia pun akan segera menembakkan itu semua ke arah Ben Beckman. Melihat itu sama sekali tidak membuat Ben Beckman cemas. Dengan santai, sang wakil Kapten Bajak Laut Akagami tersebut hanya bilang Kuzan memiliki jurus yang menarik. Melihat sikap Ben Beckman setenang ini menandakan bahwa dia tahu cara menangani teknik tersebut. Kemampuan dan kecerdasan yang dimiliki oleh Ben Beckman memang luar biasa. Kembali ke Pulau Elbaf, cerita memperlihatkan Rayleigh dan sebagian kru bajak laut Roger masuk ke dalam bar pelabuhan. Seperti yang Admin Terowakun bahas sebelumnya, Rayleigh memang sudah datang ke sana dan para kru lain pun menyusul satu persatu. Ketika nanti semuanya sudah berkumpul, barulah mereka akan naik ke dunia matahari. Setelah Rayleigh mengeluarkan ledakan Hoshoku Haki ke seluruh penjuru Elbaf, dia pun kini kembali duduk dan berbincang dengan rekan-rekannya itu. Karena bosan terus menunggu di tepi pantai, orang-orang itu pun mendatangi bar pelabuhan lagi untuk menunggu sambil minum-minum dan saling mengobrol. Pembicaraan di sana pun berjalan dengan sangat seru karena sudah lama sekali mereka tidak saling berjumpa. Dalam pembicaraan para kru Roger itu ada berbagai topik menarik yang mereka bahas lagi. Mulai dari Luffy yang diyakini sebagai Joyboy yang baru, kemudian dilanjutkan lagi dengan pembicaraan soal kisah mitologi Dewa Nika serta sejarah singkat soal Joyboy dalam abad kekosongan. Lalu mereka pun berbincang mengenai Shanks dengan langkah-langkahnya yang misterius dan Buggy yang sekarang juga tidak disangka telah menjadi seorang Yonko. Dalam pembicaraan kali ini, bahkan mereka pun sempat membahas soal harta karun One Piece. Memang para kru Roger tidak bilang soal One Piece itu apa, tapi mereka berkata bahwa hari di mana One Piece akan ditemukan kembali sudah semakin dekat. Saat itu terjadi, tidak diragukan lagi bahwa dunia akan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Perlu diingat bahwa orang-orang itu memang tahu soal banyak hal, baik itu sejarah masa lalu maupun ramalan masa depan, sebab pada masa lalu bajak laut Roger telah berhasil mengetahui seluruh kebenaran dunia. Berpindah ke tempat lain, cerita memperlihatkan suatu pulau tempat kapal suplai pemerintah dunia sedang berada. Ketika kapal sedang memuat bahan makanan, pasukan revolusi yang dipimpin oleh Sabo dan Karasu menyerang tempat itu. Para ksatria suci pun menghadapi mereka, termasuk Shamrock yang dipanggil datang untuk membantu. Duel Sabo melawan Shamrock di tempat tersebut pun berjalan dengan sangat sengit karena keduanya sama-sama menguasai kemampuan yang hebat. Bahkan ada momen di mana mereka berdua saling beradu serangan pamungkas mereka masing-masing.
Rupanya, usai saling beradu serangan kuat itu, mereka sama-sama mampu bertahan walau dalam keadaan luka-luka parah. Sabo pun bingung bagaimana mungkin Shamrock bisa bertahan dari serangannya tadi. Sama hanya juga dengan Shamrock yang seolah tidak percaya bagaimana mungkin Sabo bisa selamat dari serangan yang dia lancarkan tadi. Hal itu membuktikan bahwa daya tahan tubuh keduanya memang sangat luar biasa. Saat mereka berdua kelelahan usai beradu serangan, seorang ksatria suci lain di sana pun mengambil kesempatan untuk menyerang Sabo. Namun Shamrock membentaknya dan melarang ksatria suci itu melakukan hal tersebut. Dengan ekspresi yang sangat menakutkan, Shamrock bilang jangan coba-coba untuk mengganggu pertarungannya. Sabo pun bilang rupanya Shamrock benar-benar memiliki sifat kesatria, karena sangat jarang sekali seorang Tenryubito yang memiliki sifat adil seperti ini. Sabo terkejut Tenryubito semacam Shamrock bisa bersikap seperti itu. Sabo lalu meminta Karasu dan para anggota revolusi yang lain untuk tidak ikut campur juga dalam duel mereka. Sabo dan Shamrock sama-sama ingin bertarung secara adil. Sementara itu, ruang otoritas di Marijoice juga akan disorot kembali. Para Gorosei yang ada di sana sedang berdiskusi, kecuali Galing Vigarland yang saat ini sedang bertarung melawan dragon di suatu tempat di lautan. Para Gorosei di Marijoice pun membahas tentang pergerakan ksatria suci. Rupanya hampir semua ksatria suci sudah bergerak menjalankan misi mereka masing-masing. Sebagian ke Pulau Elbaf, sebagian menemani Garling melawan pasukan revolusi, dan sebagian lain berada di pelabuhan suatu pulau untuk menjaga kapal supply. Ksatria suci yang tersisa di Marijoice sekarang hanya tinggal satu orang saja. Orang itu pun akan disorot dan sekaligus juga diperkenalkan. Rupanya dia bukan ksatria suci biasa, karena akan diketahui bahwa dia merupakan wakil komandan ksatria suci, yang artinya secara kedudukan, orang ini hanya satu tingkat di bawah Shamrock. Dia pun sedang bersiap untuk menantikan di mana dia akan dipanggil untuk membantu rekan-rekannya itu. Entah itu di tempat Garling, di tempat Shamrock, atau mungkin di Pulau Elbaf. Namun dimanapun dia akan dipanggil, menurut admin Teraokun, ksatria suci yang satu ini akan membawa dampak besar dalam alur cerita ke depan nanti. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1149. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Teraokun, Shambles.